Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang neo-marxisme. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dan introduce myself. My name is Intan Fatima Tizara Dinar. Welcome to my video. I will explain to neo-marxisme. Neo-Marxis Antonio Gramsci, 20 Januari 1891, wafat pada 27 April. Dan pernahkah kalian melihat sekelompok anak muda ketika makan di warung? Apakah mereka update di sosial media masing-masing? Tentu tidak, kan? Apakah kita benar-benar berbudaya? Sedang ditipu seolah-olah kita sedang berbudaya. Mengapa itu terjadi? Mengapa jika mereka di warung, mereka punya kelas sosial yang tidak pantas dipamerkan? Tapi lantas mengapa jika tempat baru seperti kafe dan tempat mewah lainnya mereka melakukan hal yang berbeda? Jawabannya, ya tentu saja begitulah budaya kontemporer kita, seolah-olah bangga untuk memberitahu kepada orang-orang tentang kegiatan kita untuk meningkatkan status sosial. Dengan makan di restoran dan kafe, seolah-olah mempresentasikan sebuah kehidupan yang mewah, seolah ada budaya yang baru yang melekat di sana. Next, mengenal Gramsci. Terlahir dari keluarga kelas bawah dan cacat fisik dan agak sedikit introvert. Ayahnya dihukum karena diduga korupsi sehingga mereka jatuh miskin. Di tahun 1903 ia harus berhenti sekolah dan membantu ekonomi keluarganya. Dengan susah payah akhirnya dia bisa melanjutkan studinya yang tertunda. Kemudian ia berkenalan dengan buku-buku dan kelompok sosialisme, dan beliau meninggal pada tanggal 27 April. Next. Hegemoni masyarakat sukarela ditindas karena merasa bahwa itu sebagai ideologi, menguasai kelas lain dengan cara yang lembut, dan sebagian dari mereka yang tidak menyadarinya. Hegemoni selalu diawali dengan dominasi. Next, masuk ke pemikiran Gramsci, yaitu menolak determinisme ekonomi Marx sebagai satu-satunya penyebab perubahan sosial atau revolusi. Dan revolusi yang digagas oleh Marx gagal karena negara melakukan kompromi untuk menghindari revolusi. Masing-masing manusia mengembangkan strategi bertahan hidup yang sama, serta kapitalis dan negara melakukan koalisi dan membentuk hegemoni. Next. Hegemoni dapat dilakukan dengan cara: 1. Peranata yang bisa mengatur masyarakat, misalnya pendidikan, kesenian, media, dan agama. 2. Ada alat untuk memaksa, misalnya hukum, militer, dan polisi, bahkan penjara. Dan yang ketiga, masyarakat digiring dalam cara pandang kelas penguasa. Next. Mengapa revolusi gagal? Kaisarisme atau adanya keseimbangan kekuatan politik dan munculnya pihak ketiga. Dan yang kedua, Bonapartisme atau rakyat buruh yang dimanfaatkan untuk memberontak, serta negara hanya berperan sebagai wasit, maka permainan yang kuatlah yang akan menang, serta semua komponen pasrah dan tunduk pada negara. Next. Adapun kelemahan hegemoni, yaitu kelas proletar memiliki kesadaran ganda. Ada pengaruh dari kelas penguasa dan juga kesadaran dari diri sendiri. Kemiskinan, kebodohan yang tertindas karena minoritas mereka harus mencari kerjasama dengan kelas menengah, the ruling class minoritas. Selanjutnya, oleh sebab itu, ada kemungkinan munculnya counter hegemoni yang dipelopori oleh kaum intelektual organik, dan bukan kaum intelektual organik atau intelektual tukang sesuai dengan perannya. All men are intellectual, one could therefore say, but not all men in society have the function of the intellectual. Adapun cara untuk melakukan counter hegemoni, setiap orang harus berpikir kritis terhadap common sense, misalnya ideologi, ekonomi, agama, dan media.
dan perlu adanya katarsis atau transformasi kesadaran yang dilakukan oleh intelektual organik supaya mereka bergerak, berubah, serta berorganisasi, serta membantu lahirnya intelektual organik karena intelektual tradisional biasanya sudah dipelihara oleh negara. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan yang ingin teman-teman berikan kepada saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, see you. Thank you for watching my video. Bye bye.